Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Pak Adi dan Pak Arif serta teman-teman. Nah, kali ini grup 2 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu optimalisasi biaya transportasi pendistribusian barang pada PT Multiganda Skoteknik dengan metode biaya terkecil dan uji modi. Nah, kami beranggotakan saya sendiri, Salslangi dengan NIM 1914148082. Selanjutnya ada Winda Cecilia Pencernahol dengan NIM 191414094, dan yang terakhir ada Deborah Christine Manalo yang memiliki NIM 191414096. Nah, yang pertama terkait latar belakang. Latar belakang kami dalam menyusun proyek ini yakni perusahaan distribusi bertujuan untuk mengalokasikan produk atau jasa yang ada pada sumber ke tempat tujuan. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT Multiganda Skoteknik yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang distribusi barang dan jasa berupa barang elektronik dan instrumen. Selanjutnya terkait rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah metode biaya terkecil dan modi dapat menghemat biaya transportasi PT Multiganda Skoteknik? Lalu yang kedua itu bagaimana mengoptimalkan keuntungan biaya distribusi pada PT Multiganda Skoteknik dengan metode biaya terkecil? Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah metode biaya terkecil dan uji modi dapat menghemat biaya transportasi PT Multiganda Skoteknik. Yang kedua, itu untuk merancang model transportasi dengan metode biaya terkecil untuk pengoptimalan keuntungan. Nah, yang selanjutnya itu manfaat. Manfaat dari penelitian ini yakni sebagai referensi bagi perusahaan agar dapat meminimumkan biaya transportasi sehingga dapat memberikan keuntungan maksimum bagi perusahaan. Yang kedua, itu memberikan manfaat bagi pembaca. Nah, terkait kajian IKK, yang pertama itu masalah transportasi. Nah, masalah transportasi merupakan model khusus dari masalah pemrograman linear, dan cara penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode simplex atau dengan menggunakan teknik-teknik khusus seperti yang disebut dengan transportation teknik yang penyelesaiannya lebih efisien, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada metode transportasi. Nah, metode transportasi itu memiliki ciri-ciri: satu, memiliki jumlah sumber. Yang kedua itu sejumlah tujuan tertentu, yang ketiga itu jumlah yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan adalah tertentu. Model matematis dan umum masalah transportasi yakni seperti ini. Lalu ada metode penyelesaian transportasi. Yang pertama itu metode biaya terkecil atau least cost method, LCM. Baiklah, selanjutnya metode modified distribution atau biasa disingkat dengan MODI. Nah, metode MODI ini pada dasarnya itu modifikasi dari metode Steppington. Nah, selanjutnya ada deskripsi data. Nah, data yang diambil yaitu data dari PT Multiganda Skoteknik tentang biaya jasa pengiriman jalur darat ke 9 tujuan atau PT ke 3 gudang. Nah, berikut adalah tabel dari kapasitas persediaan barang instrumen tahun 2018. Untuk selanjutnya ini ada tabel penyalur barang instrumen tahun 2018. Lalu selanjutnya di sini ada tabel biaya transportasi dari gudang ke perusahaan tahun 2018. Nah, selanjutnya adalah analisis data. Nah, data yang diperoleh dari PT Multiganda Skoteknik itu lakukan analisis. Nah, untuk tahapannya itu yang pertama, menentukan solusi awal dengan metode biaya terkecil. Lalu yang kedua, memeriksa apakah sel baris dari tabel solusi awal sudah terpenuhi sel basisnya. Jika solusi awal kurang, maka harus ditambahkan variabel dummy agar proses pengecekan keoptimalan dan iterasi dapat dilakukan. Nah, selanjutnya kita uji solusi optimal dengan menggunakan metode MODI. Nah, berikut ini adalah bentuk matriks transportasi dari data yang sebelumnya. Berikut ini gudangnya KIM 1, KIM 2, Medan Helvetia, ke PT Smart TBK sampai ke PT Lei Dong West. Nah, untuk demand ini adalah jumlah permintaan, sedangkan supply itu adalah jumlah kapasitas yang tersedia. Selanjutnya, berikut ini adalah langkah-langkah metode biaya terkecil. Nah, untuk langkah yang pertama, karena permintaan itu tidak sesuai dengan jumlah kapasitas, maka ditambahkan variabel dummy di bagian baris keempat. Nah, karena permintaan itu lebih banyak daripada kapasitas, maka kapasitas ditambahkan sebanyak 123. Lalu untuk langkah-langkah selanjutnya itu sudah kami lakukan sesuai dengan langkah-langkah biaya kecil, bisa dilihat pada artikel. Nah, berikut ini adalah tabel akhir setelah
kita lakukan pendistribusian menggunakan biaya terkecil. Terlihat pendistribusian berakhir dengan jumlah isian sel sebanyak 12, yang artinya variabel dasar sudah sesuai dengan syarat M plus N dikurang 1, di mana M sama dengan 4 dan N sama dengan 9. Jadi M tambah N kurang 1 sama dengan 4 tambah 9 kurang 1 sama dengan 12. Maka biaya pendistribusian dengan metode biaya terkecil sesuai dengan tabel tadi adalah Z min sama dengan sigma 1 sampai 4, Z sigma 1 sampai 9, ZJ, CIJ. Maka Z min sama dengan 58.000 kali 212 tambah 49.000 kali 165 sampai seterusnya sampai 0 kali 123. Maka dilakukan pengoperasian, didapat Z min-nya sama dengan 88.447.800. Nah, selanjutnya kita cek optimalisasi menggunakan MODI. Setelah mendapatkan solusi awal dengan menggunakan metode biaya terkecil tadi, selanjutnya kita mencari solusi yang optimal menggunakan metode MODI. Nah, untuk penggunaan metode MODI yang pertama itu kita menggunakan metode biaya terkecil tadi. Lalu kita tambahkan kolom UI, di mana I-nya 1, 2, sampai N, dan baris PJ-nya dengan J-nya 1, 2, sampai ke N, seperti yang ada pada layar. Lalu kita isi salah satu baris atau variabel basis paling banyak, UI atau PJ dengan 0. Kita lihat pada tabel ini, variabel basis yang paling banyak itu terletak pada baris A1 atau baris 1. Maka U1 kita isi dengan 0. Lalu untuk selanjutnya itu isi sel basis dengan syarat UI tambah PJ sama dengan CIJ. Nah, untuk mencari V1-nya kita bisa menggunakan X11 atau baris 1 kolom 1. Didapat 58.000 sama dengan 0 tambah V1. V1 sama dengan 58.000. Nah, kita lihat lagi sel basisnya yaitu baris 1 kolom 4. Maka untuk mendapatkan V4 kita menggunakan baris 1 kolom 4. Maka X14 sama dengan U1 tambah V4. Maka 49.000 sama dengan 0 tambah V4. Didapat V4-nya 49.000. Nah, untuk mencari V5 kita menggunakan X15. Didapat V5-nya 32.000. Lalu untuk mendapatkan V6 kita menggunakan X16, maka didapat V6 itu 64.000. Lalu untuk mendapatkan V8 kita menggunakan X18, maka didapat V8 adalah 26.600. Selanjutnya ini V9. Untuk mendapatkan V9 kita menggunakan X19, maka 43.500 itu merupakan V9. Lalu kita lihat pada baris kedua. Nah, untuk mendapatkan U2 kita menggunakan X26. Maka didapat U2-nya itu adalah 0. Lalu kita lihat juga pada baris kedua. Karena U2-nya tadi sudah kita dapat, maka kita bisa mencari V2-nya dengan X22. Maka didapat V2-nya adalah 131. Nah, selanjutnya V7. Untuk mencari V7 itu kita bisa menggunakan X27. Maka X27 itu adalah U2 tambah V7, maka didapat V7-nya itu 69.000. Lalu untuk kita lihat pada baris ketiga, untuk mendapatkan U3 kita bisa menggunakan X37, maka didapat U3-nya itu adalah negatif 11.000. Lalu kita lihat pada baris dummy, kita bisa menghitung U4 itu menggunakan X42, maka U4 itu adalah negatif 131.000. Nah, setelah kita dapatkan tadi U1 sampai seterusnya dan VJ sampai seterusnya, kita substitusikan ke tabel. Maka akan seperti tabel yang ada pada layar. Lalu selanjutnya, isi sel bukan basis dengan CIJ kurang UI kurang VJ. Lalu jika ada sel dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ lebih kecil dari 0, maka tabel belum optimal. Nah, mari kita mulai. Sel bukan basis berarti sel yang belum terisi. Maka yang belum terisi berarti X12 didapat dengan perhitungan X12 itu 0, X13 0, X17 0, X21 0, X23 0, X24 juga 0, X25 juga 0, X28 juga 0, X29 juga 0. Selanjutnya kita lihat baris ketiga, X31 didapat dengan perhitungan 22.000, X32 didapat 19.000, X34 didapat 11.000, X35 didapat 11.000 juga, lalu X36 didapat 11.000 juga, X38 didapat 17.400, X39 didapat 11.000. Lalu untuk dummy B1 didapat 73.000, dummy B3 didapat 82.000, dummy B4 didapat 32.000, dummy B5 didapat 99.000, dummy B6 didapat 67.000, dummy B8, B7 didapat 62.000, dummy B8 didapat 104.400, dummy B9 didapat 87.500. Nah, dari perhitungan ini terlihat bahwa tidak ada yang negatif atau tidak terdapat CIJ kurang UI kurang VJ yang lebih kecil dari 0. Artinya bahwa tabel sudah optimal. Jadi nilai Z min adalah
88.447.800. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai cara mengolah data menggunakan software VMVM. Nah, setelah VMVM terbuka seperti ini, lalu kita memilih transportasi. Nah, akan muncul seperti ini. Karena sumber kita ada 3, maka di sini kita ubah 3 dan destination-nya kita pilih 9. Oke, lalu oke. Akan muncul seperti ini. Lalu di sini kita isi 48.000. Di sini setelah soalnya diisi, lalu kita klik enter. Klik enter, akan muncul seperti ini bahwa biaya yang paling minimum adalah 88.447.800. Selesai. Ini sama halnya dengan hasil yang kita kerjakan secara manual tadi. Nah, dari penjelasan kita tadi bahwa dapat kita simpulkan bahwa metode transportasi adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menghasilkan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Lalu tahapan yang dilakukan dalam metode transportasi ini adalah ada 2, yaitu menentukan solusi dengan metode biaya terkecil, lalu selanjutnya dilakukan cek optimalisasi menggunakan metode MODI. Lalu biaya paling minimal yang dikeluarkan PT Multi Gandas Teknik untuk mendistribusikan produk mereka adalah sebesar 88.447.800. Baik, Bapak dan teman-teman, sekian hasil presentasi kami kali ini. Terima kasih.